Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Munaya Janati. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Syah Kuala. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi nonverbal untuk memenuhi mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Apakah teman-teman tahu apa itu komunikasi nonverbal? Ya, komunikasi nonverbal merupakan proses komunikasi yang tidak menggunakan bahasa ataupun kata-kata, tetapi melalui cara lain seperti bahasa tubuh. Walaupun masih banyak memiliki kekurangan tertentu, tetapi komunikasi nonverbal juga telah sanggup untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Baiklah, berikut ini saya akan memaparkan beberapa macam dari komunikasi nonverbal. Yang pertama ada komunikasi objek. Komunikasi objek yang paling umum adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang akan digunakannya. Contoh dari penggunaan komunikasi objek ini adalah seragam. Misalnya saja, seseorang yang memakai seragam serba putih, biasanya dia cenderung memiliki profesi di bidang kesehatan. Yang kedua ada sentuhan. Sentuhan dapat termasuk seperti bersalaman, menggenggam tangan, sentuhan di daerah punggung belakang, mengelus-elus maupun pukulan. Masing-masing bentuk komunikasi ini dapat menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari orang-orang yang menyentuhnya. Sentuhan ini juga dapat berdampak dua, yaitu berdampak positif maupun berdampak negatif. Ini tergantung bagaimana si penerima akan mengekspresikan sentuhan tersebut. Yang ketiga ada ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, karena ekspresi wajah adalah cerminan dari suasana emosi seseorang. Kita bisa melihat bagaimana lawan bicara kita mengekspresikan wajahnya pada saat kita berbicara. Contohnya saja, pada saat kita berbicara, apakah dia sedang sedih, gembira, murung, kita bisa dapat melihat ekspresinya. Yang keempat ada kontak mata. Kontak mata di sini merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan adanya kontak mata selama berinteraksi maupun berdiskusi, maka kita dapat mengetahui bahwa orang tersebut terlibat dalam menghargai kita ataupun lawan bicara kita dengan memperhatikan kita saat berbicara. Yang kelima ada postur tubuh dan gaya kita berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bagaimana ia bergerak juga dapat memperlihatkan ekspresi dirinya. Karena postur tubuh dan gaya berjalan juga dapat merefleksikan emosi, konsep diri, dan kesehatannya. Misalnya saja jika kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita dan dia menyilangkan kedua tangannya di dada. Nah, itu dapat menunjukkan bahwasanya ia sudah bosan dengan pembicaraan kita. Dan contohnya lagi, jika seseorang jalannya tidak bersemangat atau lelah, maka itu menunjukkan bahwa dia memiliki gangguan kesehatan. Yang keenam ada suara atau intonasi. Intonasi suara yang rendah, sedang maupun tinggi akan menentukan pesan yang kita sampaikan seperti apa. Rintihan, menarik nafas panjang, tangisan juga salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan sebagai komunikasi. Dan yang ketujuh ada gerak isyarat. Nah, gerak isyarat di sini dapat mempertegas pembicaraan kita seperti mengetuk-ketukan kaki dan menggaruk-garukkan kepala selama kita berbicara. Yaitu dapat menunjukkan bahwa seseorang tersebut dalam keadaan bingung ataupun bosan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya komunikasi nonverbal dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi nonverbal sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Yang kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal daripada pesan verbal.
Yang ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang lebih efisien dan relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Yang keempat, pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Yang kelima, pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Yang keenam, pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat untuk kita melakukan komunikasi. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya kali ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk mengenali lebih rinci apa itu komunikasi nonverbal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.